Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillah amma ba'du. Saya Yusuf Mukhtar SPDI dari Madrasah Aliyah Al-Irad Kebatai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas PPL 2 LPTK Sultan Hamadi Gorontalo. Selamat menyaksikan. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sudah kita berapa orang apa? Al-Fatihah izin? Iya. Berapa orang? Coba itu laki-laki berapa? Yang putra 2 bulan. 2 bulan. Yang putri? 2 bulan 2 tahun. Berarti baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong seperti biasa yang makbul doanya. Ayo. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Tadzakkura wa tadhkir. Wan naf'a wal intifa'. Wal ifadata wal istifadah. Wal hasbi 'ala tamassuki. Kitabillahi ta'ala. Sunnati rasulih. Wad du'a ila al-huda. Wad dalalata 'ala al-khair. Ibtigha'a wajhillah. Wa mardatihi. Wa qurbihi. Wa thawabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jadi setelah pertemuan lalu pernah kita pembelajaran tentang haji itu cuma sedikit ya. Jadi ini kita masuk pembelajaran yang kedua dengan tema yang sama, masalah ibadah haji. Sudah saya simpulkan beberapa untuk pengetahuan awal. Sebagian peserta didik dalam memahami pengertian ibadah haji. Tujuan pembelajaran kita, jadi tujuan pembelajaran itu yang harus dicapai ya. Apa pengertian tujuan pembelajaran? Jadi ketika kita masuk pembelajaran hari ini, berarti yang kita capai ini peserta didik, jadi peserta didik kalian semua, siswa. Peserta didik menganalisis pengertian ibadah haji agar tumbuh keyakinan dan kesadaran dalam ibadah. Itu yang harus dicapai. Kemudian kriteria-kriterianya, menganalisis syarat-syarat ibadah haji, menganalisis rukun ibadah haji, menganalisis wajib-wajib haji, menganalisis apa lagi? Sunnah-sunnah haji. Jadi kemudian pembelajaran atau pemahaman yang bermakna. Kami bacakan pemahaman yang bermakna. Memahami konsep ibadah sangat penting sekali karena beribadah tidak bisa lepas dari ilmu fikih baik ibadah. Ayo lanjut. Baik ibadah lainnya atau beda. Nah, seperti salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dua. Memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan keniscayaan agar mengetahui untuk Islam dan menerima ibadah haji ternyata zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dua. Memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan keniscayaan agar mengetahui untuk
setelah menerima ibadah haji ternyata bagi orang yang tidak mampu. Ya, pertanyaan pemantik. Saya pengen kalian tahu apa itu istilah pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Adalah ibadah yang akan mendapat balasan surga. Siapa yang lain? Ada yang lain? Karena haji itu termasuk karena ibadah haji itu termasuk rukun Islam. Karena ibadah haji Termasuk Islam nomor 5. Alasannya itu karena mampu telah menjadi syarat wajib haji dan telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya bersamaan dengan turunnya perintah mengenai ibadah. tulis. Kita lanjut ya. Kita masuk kepada pembelajaran inti. Kita masuk kepada pembelajaran inti. Ini kemarin sudah ya? Saya minta tolong setelah bacakan lagi. Romi bacakan dulu. Rukun haji. Ayo bacakan. Ini saya suruh. Satu, memakai pakaian ihram laki-laki terdiri dari 2 lembar kain putih dan berjari, satu untuk sarung dan satunya lagi untuk selendang. Bacakan. Baca. Buku. Kuat. Kuat. Boleh. Baca. Baca. Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat menutupi aurat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Posisi Ka'bah di sebelah kiri dikelilingi orang bertawaf. Tawaf dimulai dari searah Hajar Aswad. Tawaf dilakukan hingga keluar dari lingkungan masjid. Sekarang 4. Ayo. Baca. Yaitu berlari kecil atau berjalan dimulai dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Boleh. Ke berapa? Ini ke berapa? 4. Ini 5. Baca. Baca. Kuat. Baik, siswaku sekalian, saya akan membagikan soal LKPD, lembar kerja peserta didik, tapi dikerjakan kelompok. Saya bagi 3, ini dikerjakan waktunya 10 menit. Makanya saya kasih HP. Saya kasih HP itu kerja kelompok, dan yang pertama dikerjakan di sini, tulis pekerjaannya kalau nomor ini, kemudian tulis nama kelompoknya. Saya akan ambil nilai di LKPD ini untuk pembelajaran hari ini. Saya bagikan ya, waktunya 10 menit. Sebentar tunjuk setiap kelompok untuk presentasi di depan. Jadi ini misalnya sepakati, musyawarah dulu, siapa yang maju di depan? Musyawarah saja. Hasilnya. Jadi namanya ini, misalnya ini nilainya 90, berarti semua 90, walaupun sebenarnya belum yang dipresentasi. Semua sama, walaupun yang lain diam, tapi namanya bisa kelompok. Usahakan tetap gabung ya. Jadi sepakat ya, sebentar selesai, sepakati siapa yang bagian depan. Sekarang mulai dikerja. Ya, sudah ya.
ya? Lebih jawabannya dari komputer variasi ini bagus. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Sekarang selesai mengerjakan tugasnya, kita berikan kesempatan dulu untuk presentasi, yaitu kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini ada pertanyaan, apakah orang yang pulang dari menunaikan ibadah haji akan menjadi lebih baik? Dan jawaban saya dari kelompok saya, orang yang pulang menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk berperilaku baik dari sebelumnya. Tapi itu sih tergantung orangnya. Kadang kalau ada orang yang pulang haji, biasa itu orang ada itu yang video biasa kalau di kampung kita ada biasa orang pulang haji tuh habis ini pulang haji tapi nggak berjawab, masih dipakai topi haji. Itu kalau begitu tuh tergantung dari orangnya. Muhammad itu kalau pulang dari Baitullah itu orangnya akan menjadi lebih baik. Sedangkan yang dipanggil oleh Iblis itu pulang dari Ka'bah itu akan menjadi lebih buruk sepanjang. Waktu ibadah haji telah ditetapkan oleh syarat, yaitu bertepatan dengan hari raya, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi haji merupakan ibadah yang bisa dilakukan sekali dalam setahun. Sedangkan umrah merupakan ibadah yang bisa dilakukan kapanpun tanpa ada ketentuan waktu. Umrah juga sering disebut sebagai ibadah haji kecil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa sekalian yang saya banggakan, itulah pemaparan yang dijelaskan atau dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Kepada siswaku kami ucapkan banyak terima kasih. Dan siswa sekalian, kita akan menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan menyuruh siswa untuk membuat kesimpulan. Kasih antara seorang hamba dan muridnya. Ibadah ini pertama kali yang disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 3 dan 3 ayat 9 sampai 7. Kata ahad menurut bahasa barat menyengaja. Terima kasih. Jadi itu ya, itu beberapa kesimpulan. Jadi untuk refleksi hari ini, ibadah haji bisa dikatakan salah satu ibadah yang paling berat. Tidak hanya membawa fisik badan kita ke negeri orang, tetapi juga dibutuhkan kesiapan mental, psikis, bahkan materi. Tak sedikit orang yang rela menabung rupiah demi berangkat untuk haji. Jadi itu saja yang kita bisa simpulkan hari ini. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran selanjutnya, yaitu ibadah umroh. Kemarin sebenarnya hari ini baru umroh ya. Setelah saya materinya ternyata berbeda. Ternyata ibadah haji belum selesai. Makanya kita selesaikan ibadah haji hari ini. Minggu depan kita ibadah umroh. Demikian Bapak ini. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight.
for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.